Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Rudy Songkil. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi cara untuk merubah kampas punyanya Honda Vario menggunakan kampasnya punyanya Yamaha ya. Jadi alasan kenapa memakai kampas Yamaha, karena di sebelah sininya mengalami gentong ya. Di sininya mengalami gentong atau bagian dalamnya lebih dalam daripada bagian luarnya. Karena bagian dalamnya lebih dalam sedangkan bagian luarnya itu tidak seberapa dalam, yang diartikan itu sama halnya gentong atau sering disebut gentong. Jadi ketika dipasang kampas Yamaha seperti ini, dia tidak akan masuk. Karena kenapa? Diameter kampas Yamaha lebih besar daripada diameter kampas Vario ya. Demikian juga caranya untuk motor beat ya, motor beat lama ya, beat karbu maupun beat injeksi, mulai dari tahun awal sampai tahun 2024 itu tidak akan bisa untuk mengeplekkan kampas punyanya Yamaha langsung dipasang di sininya, langsung velgnya dipasang, itu tidak bisa. Dia tidak akan masuk ya, tidak akan masuk. Karena kenapa? Ininya sudah gentong. Yang kedua, ini diameternya lebih besar punyanya kampas Yamaha. Oleh karena itu ya, banyak kawan-kawan yang menggunakan cara bagian sini menggunakan alat kikir seperti ini ya, untuk mengikis bagian luarnya. Entah itu kikir bulat seperti ini, kikir setengah lingkaran, entah itu kikir segitiga, kikir bulat yang kecil ini. Juga ada yang menggunakan borcun ya, borcun. Jadi ujungnya menggunakan borcun, menggunakan bor. Ada juga yang menggunakan alat-alat lain. Juga ada yang menggunakan gerenda. Memang bisa kawan-kawan menggunakan alat kikir ini, menggunakan gerenda atau menggunakan alat yang lain, alat pendukung lain untuk menghilangkan bagian tepinya, ini memang bisa. Tetapi perlu diketahui ya, karena bagian luar ini merupakan bagian dalamnya juga. Jadi ketika pengikisan bagian luar itu harus benar-benar lurus, benar-benar rata ya, benar-benar rata. Kalau kita hanya asal-asalan seperti ini, asak, dilihat pas, ya hasilnya tidak akan maksimal. Karena apa? Ini menyangkut tentang pengereman sepeda motor ya. Kebanyakan orang-orang yang menggunakan kikir-kikir seperti ini adalah bengkel yang mengerjakan punya orang, atau mekanik yang mengerjakan motor, bukan motornya sendiri, atau motornya pelanggan akan dibuat seperti itu dengan cara seperti itu. Tetapi ketika mekanik mempunyai motornya sendiri ya, bengkile duwe sepeda dewe ya, sepeda motor ya, dia tidak akan menggunakan cara ini, dia tidak akan menggunakan cara gerenda, borcun, tidak akan. Caranya seperti apa? Harus dibobot. Karena itu tidak ada cara lain ya, alternatif lain selain dibobot itu tidak ada. Bobot ada dua versi. Ada yang bobot mengganti ini, mengganti istilahnya ini, kalau di blok ini adalah boringnya, kalau di sini ya mungkin sama namanya ya, rumah kampas ini ya. Tetapi karena ini masih bisa digunakan, walaupun tidak disok ulang, dia akan bisa dipakai, Jadi alatnya seperti itu. Kalau tidak punya alat seperti ini misalkan ya, bisa cara menggunakan cara diukur. Kampasnya ini ditempelkan di sini dulu, lalu diukur berapa diameter keseluruhan ini. Terus diingat-ingat, ketika nanti dibobot di bagian tepinya terus diukur diameternya berapa ya. Jadi ketika dilakukan pembobotan nanti itu tidak terjadi gagal, atau istilahnya kurang besar ya, kurang lebar, kurang ombo. Jadi tidak terjadi hal-hal seperti itu. Jadi pastikan
kampas ini dipasang di sini dulu kalau tidak punya tutup kampas Mega Pro seperti ini ya. Caranya seperti itu. Kalau saya kebetulan ini ada tutup kampas punyanya Mega Pro. Tutup kampas punyanya Mega Pro, bagian ininya aspaharemnya ya, aspaharemnya sama bulatnya di sini itu sama besarnya ya, diameter sama. Jadi ini nanti saya akan bawa ke tukang bubut. Saya akan meratakan bagian tepinya ini saja ya. Seperti itu caranya. Jadi tidak harus disok ulang ya. Sekali lagi tidak harus disok ulang, hanya dibubut bagian tepinya saja. Sama dengan tutorial kawan-kawan yang lain menggunakan kikir itu. Tapi sekali lagi menggunakan alat kikir, menggunakan gerinda, menggunakan borjun, itu hasilnya kurang sempurna atau kurang presisi. Memang kena rek ya, menggunakan cara itu memang kena ya. Tetapi dia tidak akan menghasilkan lingkaran ini sempurna. Alhasil apa? Ketika menggunakan kikir ya atau menggunakan bortuner, kampas di bagian sininya itu tidak akan sama rata habisnya ya. Tidak akan sama habisnya, dan mencengkramnya tidak akan semua kampas ini dapat mencengkram dari bagian dalamnya ini ya. Jadi itu caranya harus menggunakan cara dibawa ke tukang bubut. Oke, aku tak budal nang tukang bubut rek dimangani suwi-suwi ya rek ya. Lebokno pisan jane rata pisan lho, Bos. Ret mlebu jane rata pisan. Tahap percobaan lur. Setelah dilakukan pembutan beberapa saat, diukur agar kampasnya Yamaha bisa terpasang tanpa harus menggerinda bagian pinggirnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, masuk lur. Ya seperti ini ya. Kita tanyakan sama yang tukang bubut, Mas, diameter dalamnya ini totalnya berapa, Mas? 130 setengah. Oh, 130 setengah lur ya untuk wes, Mas. Setelah dilakukan pembubutan ya, hasilnya seperti ini ya. Dia tidak bisa halus seperti bawaan pabrik karena alatnya pun juga berbeda dengan pabrikan ya. Jadi hasilnya kebanyakan seperti ini ya. Entah ini tukang bubutnya atau kurang rapi, atau alatnya kurang, atau gimana, wis pokoknya dadine koyok ini ya. Diukur sedemikian rupa. Tetap caranya sama, menggunakan tutup kampas Mega Pro ya. Tutup kampasnya menggunakan
tutup kampas Mega Pro. Kenapa harus menggunakan tutup kampas Mega Pro? Karena bagian situnya, bagian ini aspaha rem sama ininya sama ukurannya dengan punyanya Mega Pro. Karena kita tidak mungkin pergi ke tukang bubut bawa velgnya ini sekalian dengan motornya, kan tidak mungkin. Jadi paling enak itu menggunakan tutup kampas punyanya Mega Pro ya. Ketika velg ini dilakukan pembubutan, uji cobanya menggunakan tutup kampasnya Mega Pro, menggunakan kampas Yamaha. Jadi seperti itu ya, kecuali di tempat anda semua jauh dari tukang bubut ya, jauh dari tempat-tempat untuk melakukan reparasi di bagian sini, boleh menggunakan kikir, menggunakan bor tuner atau alat lain seperti tadi yang sudah saya ungkapkan di awal-awal video. Tetapi kalau tukang bubut atau tempat bubutnya dekat dengan tempat kalian, apa salahnya untuk melakukan reparasi, melakukan pembenahan di area ini? Karena kenapa? Ini yang pakai bukan orang lain, Anda sendiri yang memakainya. Jangan malas ya, jangan malas untuk membetulkan area di bagian sini, karena sebagian orang enggan untuk membetulkan ini karena proses bubutnya sangat lama sekali ya. Seperti itu lur ya. Coba sekarang kampasnya saya pasang di sana, apakah ngeplek atau tidak. Karena ketika saya pakai ini, clearance-nya atau jaraknya itu segini, berbeda dengan yang bawaan tadi. Ketika dipasang kampas baru punyanya Vario, itu jedanya sangat panjang ya. Tolong dipegangkan ya kameramen. Sambil duduk kameramen biar tidak goyang ya. Oh sudah ya. Karena kamera bagus lur ya, ada stabilizernya, cuma stabilnya masih menggunakan yang versi lama, belum menggunakan ACE yang versi terbaru. Kampas Yamaha saya pasangkan di sini. Asli tanpa ada penggerendaan ya di bagian kampas. Lalu ininya saya pasang. Muter kan lur ya. Terus jedanya ini, paha remnya juga sama ketika menggunakan tutup kampas punyanya Mega Pro. Enaknya lagi ketika dibubut apa? Enaknya lagi, sebentar saya lepas. Kalau tidak dilakukan pembubutan seperti ini, hanya dikikis bagian tepinya saja, kadangkala sahabat-sahabat mekanik itu menggunakan cara atau memakai trik dengan mengurangi di bagian sini ataupun di bagian sininya. Alhasil apa? Ketika nanti kampas ini mengalami tipis, terus diganti ulang, diganti baru, itu akan motong lagi, dan proses itu akan seterusnya seperti itu. Tetapi kalau dibubut di bagian dalamnya sini disesuaikan dengan kampas yang ini, ketika nanti kampasnya sudah habis, kawan-kawan tidak perlu untuk melakukan penggerendaan di bagian sini ataupun di bagian sini. Jadi enaknya itu. Terus apalagi karena cara ini dibubut ya, dibubut diratakan, alhasil apa? Tingkat pengeremannya juga lebih presisi ya. Dia bisa mencengkram semuanya. Oke, semoga konten ini bisa dipahami oleh semua sahabat-sahabat semuanya ya. Jangan lakukan cara-cara seperti yang sudah saya katakan di awal tadi, kecuali kondisinya sangat tidak memungkinkan, kecuali alat dan prasarananya tidak mendukung. Jika mendukung, lebih baik menggunakan cara yang seperti ini. Semoga konten ini bermanfaat untuk semua kalangan tanpa terkecuali. Jika ada silap-silap kata ataupun penjelasan saya yang kurang jelas, silakan tulis komentar di kolom komentar. Saya akan sebisa mungkin untuk menjawabnya. Oke, saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.